Baik, ketemu lagi dengan saya di kuliah kita pengantar akuntansi, kuliah ke-6, siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan. Sebelum kita mulai video kita, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya agar mendapatkan notifikasi dari video-video kuliah kita selanjutnya. Siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan. Pada akhir periode, pertama adalah pembuatan neraca saldo. Kemarin kita telah bicara tentang jurnal dan buku besar. Saldo di buku besar disusun dalam neraca saldo. Selanjutnya, yang kedua ada pencatatan jurnal penyesuaian. Yang ketiga ada pembuatan neraca saldo setelah jurnal penyesuaian. Yang keempat ada perhitungan laba rugi dan pembuatan laporan laba rugi. Yang kelima, pencatatan jurnal penutup. Yang keenam ada pembuatan laporan perubahan modal, neraca dan laporan arus kas. Dan yang terakhir, pencatatan jurnal pembalik. Yang akan kita bahas dalam siklus akuntansi tahap penyusunan laporan keuangan adalah yang pertama adalah pengertian jurnal penyesuaian. Selanjutnya perlunya jurnal penyesuaian. Yang ketiga ada jurnal penyesuaian berdasarkan ketentuan PABU. PABU itu adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat ada jurnal penyesuaian karena kesalahan pencatatan. Dan yang terakhir membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Pengertian jurnal penyesuaian merupakan pencatatan akhir periode terhadap transaksi-transaksi tertentu dalam rangka penyajian laporan keuangan yang senyatanya atau sesuai keadaan real perusahaan. Jurnal penyesuaian diperlukan agar laporan keuangan menggambarkan informasi keuangan yang senyatanya atau sesuai dengan keadaan real perusahaan. Terdapat dua alasan penting dalam jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah ketentuan PABU. PABU adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum. Beberapa jenis transaksi tertentu dicatat di akhir periode saja. Yang kedua karena kesalahan pencatatan. Penjurnalan selama periode berjalan terhadap kesalahan yang baru diketahui pada akhir periode. Jurnal penyesuaian berdasarkan ketentuan PABU. Beberapa ketentuan PABU atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama adalah akrual. Yang kedua adalah alokasi cost atau cost allocation. Yang ketiga ada konservatisme atau konservatism. Yang keempat ada analisis biaya versus manfaat atau cost versus benefit analysis. Akrual. Akrual artinya pengakuan biaya dan pendapatan berdasarkan waktu, bukan berdasarkan kas. Misalnya seperti ini. Kita membayarkan sesuatu, kita catat pada saat itu sesuai dengan apa yang keluar dari kas. Padahal pembayaran itu untuk sesuatu yang akan datang. Jadi dicatat di kas itu harus dikoreksi dengan jurnal penyesuaian. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Terdapat dua peristiwa. Yang pertama ada penerimaan dan pembayaran kas muka. Yang kedua penerimaan dan pembayaran kas di belakang. Ini contohnya. Tanggal 1 Oktober menyewa gedung sebesar 12 juta rupiah. Kas itu keluar 12 juta di kredit. Debitnya adalah biaya sewa dibayar di muka gedung. Sewa gedung yang dihitung sebenarnya adalah 3 bulan
untuk tahun 2007 dan 9 bulan untuk tahun 2008. Makanya ada jurnal pada slide berikutnya. Kenyataannya, sewa gedung itu adalah untuk 1 tahun, 1 Oktober 2007 sampai dengan 30 September 2008. Berarti kalau kita buat laporan per 31 Desember 2007, menurut ketentuan PABU itu harus dilakukan jurnal akrual. Yang di atas adalah jurnal pada saat keluar sebesar 12 juta dan debitnya sewa gedung dibayar di muka sebesar 12 juta. Jurnal penyesuaian adalah biaya sewa gedungnya 3 juta dan sewa dibayar di muka dikredit sebesar 3 juta. Pembayaran kas di belakang atau pengakuan biaya. Slide yang tadi dibayar di muka dan yang ini dibayar di belakang. Contohnya tanggal 1 Juli menyewa kendaraan 18 juta untuk 1 tahun dibayar di belakang. Jadi, biaya sewa kendaraannya 1 Juli sampai 31 Desember adalah 6 bulan dan 6 bulan lagi sampai 30 Juni. Karena transaksi ini dibayar di belakang, tidak ada kas keluar pada saat itu. Padahal harus ada biaya sewa yang diakui sampai dengan 31 Desember 2007. Makanya ada jurnal penyesuaian pada slide berikutnya. Ini adalah jurnal penyesuaian biaya sewa kendaraan sebesar 9 juta di debit dan utang sewa kendaraan sebesar 9 juta. Penerimaan kas di muka atau pengakuan pendapatan. Kalau slide sebelumnya adalah biaya-biaya yang dibayar di muka dan di belakang, sekarang adalah pendapatan yang diterima di muka dan di belakang. Ini penerimaan dari sewa mesin fotokopi diterima pada tanggal 1 Desember 2007 sebesar 4 juta. Karena kas menerima, maka kasnya didebet pada tanggal 1 Desember 2007 sebesar 4 juta dan kreditnya adalah sewa mesin diterima di muka sebesar 4 juta rupiah. Pada saat terjadi transaksi di jurnal kas atau debit sebesar 4 juta dan kreditnya sewa mesin diterima di muka, karena perhitungan sampai tanggal 31 Desember 2007 adalah 1 bulan, maka dibuatlah jurnal pendahuluannya sewa mesin diterima di muka di debit sebesar 1 juta dan di kreditnya adalah pendapatan sewa mesin. Penerimaan kas di belakang atau pengakuan pendapatan. Kalau tadi penerimaan kas di muka, sekarang penerimaan kas di belakang. Contohnya adalah tanggal 1 Agustus 2007 menyewa ruko sebesar 30 juta untuk 1 tahun. Pembayaran akan diterima di belakang tanggal 31 Juli 2008. Karena diterima di belakang, maka pada tanggal 1 Agustus 2007 kas tidak menerima, makanya tidak ada pencatatan kas. Sewa ruko ini untuk 1 tahun dibayar di belakang. Jadi dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Desember sebagai tanggal penutupan buku untuk hanya 5 bulan. Sedangkan sisanya 7 bulan adalah untuk tahun 2008. Di slide ini kita lihat pada tanggal 1 Agustus 2007 tidak ada pencatatan. Makanya ada jurnal penyesuaian 31 Desember 2007 yaitu piutang sewa ruko sebesar 12.500.000 rupiah dan pendapatan sewa ruko sebesar 12.500.000. Motivasi hari ini adalah bukan karena semua baik kita tersenyum, tetapi karena kita tersenyum, maka semuanya menjadi baik. By W.S. Rendra. Sampai di sini dulu kuliah kita hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep safe, stay at home, maju terus pendidikan Indonesia, dan salam sukses selalu.
Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya agar dapat notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.